Cara mengobati dan mencegah hipertensi. Menjaga kesehatan sangat penting agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang dikenal dengan sebutan the silent killer ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Disebut sebagai pembunuh diam-diam karena penyakit ini tidak menyebabkan gejala jangka panjang. Tapi, hipertensi mungkin mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa, seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Nah, sahabat Sechan, pada video kali ini akan diulas tentang penyebab dan cara mencegah hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 mm merkuri. Angka tersebut merujuk pada bacaan sistolik saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau ketika berkontraksi. Sedangkan angka 90 mm merkuri mengacu pada bacaan diastolik saat jantung beristirahat atau dalam keadaan rileks sambil mengisi ulang bilik-biliknya dengan darah. Ciri dan gejala hipertensi. Secara umum gejala darah tinggi yaitu sulit bernafas, kelelahan, nyeri dada, sensasi berdetak di dada, leher atau telinga, kebingungan, pusing, sakit kepala parah, telinga berdenging, mual, detak jantung tidak teratur, penglihatan buram, darah dalam urin. Mungkin masih ada gejala lain selain gejala-gejala tersebut. Segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, terdapat dua klasifikasi atau jenis hipertensi. Hipertensi primer atau esensial, biasanya terjadi karena faktor keturunan atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, terlalu banyak mengonsumsi natrium atau garam, malas bergerak, mengonsumsi alkohol berlebihan, dan obesitas. Lalu, ada yang dinamakan hipertensi sekunder, yang disebabkan karena kondisi medis lain yang menyertainya, seperti sleep apnea, masalah pada ginjal, tumor pada kelenjar adrenal, masalah pada tiroid, atau diabetes. Darah tinggi juga dapat timbul karena efek samping obat gagal ginjal dan perawatan penyakit jantung. Pil KB atau obat flu yang dijual di toko obat juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Wanita hamil atau yang menggunakan terapi pengganti hormon mungkin juga mengalami tekanan darah tinggi. Sementara anak di bawah usia 10 tahun juga seringkali mengalami tekanan darah tinggi karena penyakit lain, seperti penyakit ginjal. Tekanan darah anak akan kembali normal setelah mengonsumsi obat darah tinggi. Faktor resiko hipertensi. Sahabat Sechan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terkena hipertensi. Misalnya keturunan, usia, etnis, dan jenis kelamin. Orang yang lebih tua cenderung mempunyai tekanan darah yang tinggi. Karena dengan bertambahnya usia, maka tekanan darahnya juga akan semakin meningkat. Sementara seseorang yang mempunyai keluarga dengan riwayat darah tinggi juga beresiko tinggi mengalami hipertensi. Sedangkan terkait etnis, biasanya kondisi ini lebih sering terjadi kepada orang keturunan Afrika daripada Asia. Kemudian dari sisi usia, wanita dewasa lebih mungkin mengalami darah tinggi daripada pria. Faktor utama dari hipertensi adalah gaya hidup yang tidak sehat. Beberapa faktor lain yang juga beresiko terkena hipertensi yaitu wanita yang menggunakan pil KB, kolesterol tinggi, kecanduan alkohol, kelelahan,
penyakit ginjal, diabetes, obesitas, asam urat. Diagnosis hipertensi. Dokter biasanya akan memakaikan manset lengan tiup di sekitar lengan dan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Hasil pengukuran tekanan darah terdiri dari: yang pertama, tekanan darah normal adalah tekanan darah di bawah 120/80 mm merkuri. Yang kedua, prehipertensi adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mm merkuri atau tekanan darah diastolik yang berkisar dari 80 sampai 89 mm merkuri. Yang ketiga, hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisar 140 sampai 159 mm merkuri atau tekanan diastolik berkisar 90 sampai 99 mm merkuri. Yang keempat, hipertensi tahap 2 tergolong lebih parah. Hipertensi tahap 2 adalah tekanan sistolik 160 mm merkuri atau lebih tinggi, atau tekanan diastolik 100 mm merkuri atau lebih tinggi. Pengobatan hipertensi. Sebagian penderita hipertensi harus mengonsumsi obat seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Tapi, apabila tekanan darah sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya bisa dihentikan. Sahabat Secan perlu memperhatikan dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Berikut obat-obatan yang biasanya diberikan kepada penderita hipertensi. Obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin, karena hipertensi membuat penderitanya rentan terhadap kadar garam tinggi di dalam tubuh. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Hipertensi membuat penderitanya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Di samping obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, seperti terapi meditasi atau terapi yoga. Tapi, pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar bila tidak diikuti dengan perubahan gaya hidup yang sehat. Periksa ke dokter. Hipertensi merupakan penyakit tersembunyi dan sulit terdeteksi. Untuk itu, perlu memeriksakan tekanan darah secara teratur jika beresiko terkena tekanan darah tinggi. Segera hubungi dokter jika menyadari adanya gejala abnormalitas. Penanganan yang tepat bisa meminimalisir terjadinya dampak negatif, sehingga pengobatan dapat lebih cepat dilakukan. Sahabat Secan, itulah uraian mengenai penyebab dan cara mencegah hipertensi. Periksa tekanan darah secara teratur jika berisiko terkena tekanan darah tinggi. Segera konsultasikan ke dokter jika menyadari adanya gejala abnormalitas. Dengan penanganan yang tepat, bisa meminimalisir terjadinya dampak negatif, sehingga pengobatan dapat lebih cepat dilakukan.